warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggota. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Abdullah Jaya Sampurna. Yang kedua ada Muhammad Iqbal Fajri, dan yang ketiga ada Salsa Bella. Di sini kami akan melakukan presentasi mata kuliah statistika yang berjudul regresi dan korelasi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain yang memiliki variabel yang berbeda tetapi dapat diukur, contohnya yaitu tinggi badan cm dan berat badan kilogram. Secara umum, regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen, yaitu variabel bebas. Tujuan ini untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui. Sedangkan secara umum, korelasi adalah salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Teknik dengan menganalisis statis dengan mencari hubungan dari dua variabel dengan bentuk pada sifatnya sehingga terjadilah hubungan pada sebab akibat yang terdapat pada variabel dengan arahnya yang sama. Selanjutnya ada macam-macam regresi dan korelasi, yaitu ada persamaan regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan suatu variabel tak bebas responsi Y. Rumus persamaan linier sederhana dapat dihitung sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya ini adalah variabel responsi atau variabel akibat dependen atau variabel terikat. Yang A-nya ini yaitu konstanta dan B koefisien regresi kemiringan besarnya responsi yang ditimbulkan oleh prediktor. X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen atau variabel bebas. Nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus ini, yaitu A sama dengan sigma buka kurung sigma Y tutup kurung sigma X kuadrat buka kurung tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma XY tutup kurung dibagi N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikurang sigma X kuadrat. Dan B, pada rumus B yaitu N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, di mana N-nya ini adalah jumlah data regresi. Dan ada selanjutnya itu regresi linier berganda. Model regresi linier berganda ini merupakan suatu persamaan yang menggambarkan variabel yang lebih dari satu atau bebas, yaitu hubungan antara dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2 sampai Xn, dan satu variabel tidak bebas atau responsi Y. Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Bn ditambah Bn Xn, yang dimana Y-nya ini adalah variabel tak bebas, nilai yang akan diekspedisi, dan A-nya ini yaitu konstanta. B1, B2 sampai Bn sama dengan itu koefisien
koefisien regresi, dan sedangkan X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas ini yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Sekian dari saya. Video selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadri. Saya akan meneruskan regresi. Regresi dummy hubungan antara variabel Y dan variabel X. Contoh, melihat pengaruh kemasan terhadap harga jual makanan. Regresi logistik hubungan antara variabel Y dan variabel X. Contoh, ingin diketahui apakah konsumen akan membeli makanan di rumah makan berdasarkan penilaian konsumen terhadap lokasi pelayanan pendapatan. Kolerasi hubungan. Rumusan R sama dengan N X sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar sigma X2 dikurang buka kurung sigma X2 dan N sigma Y2 dikurang buka kurung sigma Y. Kolerasi positif. Kolerasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X, variabel bebas, diikuti oleh perubahan variabel dependen Y atau variabel bebas Y secara searah. Kolerasi negatif. Kolerasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X atau variabel bebas diikuti oleh perubahan variabel dependen Y atau variabel bebas Y secara berlawanan. Kolerasi sederhana yaitu tingkat hubungan antara dua variabel saja. Kolerasi multiple yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Misalkan pada model regresi linear multiple Y sama dengan A0 tambah A1 kali 1 sama tambah A2 kali 2 tambah E. Maka maksud dan pengertian dari pernyataan di atas adalah tingkat hubungan antara Y dan X1 atau tingkat hubungan antara Y dengan X2 atau tingkat hubungan antara X1 dan X2. Correlation sempurna, perfect correlation. Maka maksud dan pengertian dari kolerasi sempurna antara dua variabel yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebas Y-nya. Hal ini dapat diartikan pula bahwa garis regresi yang terbentuk dari kata yang tersebar atau terdistribusi adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data dimaksud, sehingga nilai R-nya sama dengan 1 atau R sama dengan 1. Korelasi tidak sempurna, dan ada korelasi antara dua variabel yang tidak dikatakan sempurna apabila titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi pada garis yang lurus. Dan yang terakhir ada korelasi yang mustahil, korelasi antara dua variabel yang seolah-olah ada tetapi tidak ada. Dan untuk yang selanjutnya tentang analisis korelasi. Analisis korelasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengukur kekuatan atau bentuk arah hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Pada analisis ini tidak dibedakan antara variabel dependen dan variabel independen. Dan yang selanjutnya, koefisien korelasi dinyatakan dengan R atau hitung. Dan yang terakhir, nilai koefisien korelasi terletak antara min 1 sampai dengan 1. Untuk yang selanjutnya tentang analisis regresi. Analisis regresi yang merupakan suatu teknik untuk membangun dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Maka dari itu, analisis ini sering disebut sebagai analisis prediksi karena nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai realnya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.